Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mariza. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembekalan pada tugas pada hari keempat, yaitunya sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Jihan Mariza, sekolah penempatan di SD Negeri 120/3 Kementerian Darat, dengan dosen DPL Bapak Afan Yusra SPD MPD, dan sesi tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023. Nah, pada sesi pertama kami mempelajari tentang praktik pembelajaran literasi terdiferensiasi di SMP inklusif dengan pemateri yaitunya Irfan Rifai. Nah, literasi ialah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, mencipta, mengomputasi, dan berkomunikasi menggunakan simbol, cetak, dan tertulis dalam berbagai konteks. Nah, di sini juga dijelaskan tentang apa sih komponen AKM literasi membaca. Nah, komponen dalam AKM literasi membaca ini ada konten yang bisa berupa teks informasi maupun teks fiksi, kemudian proses kognitif yang diawali dengan menemukan informasi, kemudian interpretasi dan integrasi, dan evaluasi dan refleksi. Konten di sini bisa personal, sosial budaya, maupun saintifik. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran literasi terdiferensiasi ini, pendekatan bisa dengan pendekatan instruksi yang menghubungkan berbagai strategi. Dua, itu ada instruksi responsif, dan yang ketiga, guru dapat mendiferensiasi konten, proses, dan atau produk atau hasil untuk siswa. Dan juga pembelajaran literasi terdiferensiasi ini merupakan praktik pembelajaran yang terbukti efektif pada level sekolah dasar. Nah, berarti pembekalan tentang praktik pembelajaran literasi ini sangat berguna sekali untuk kita yang ditempatkan pada sekolah dasar. Nah, kenapa sih melakukan pembelajaran literasi berdiferensiasi? Dikarenakan siswa membawa pengalaman budaya, bekal literasi, dan bahasa berbeda. Nah, juga siswa dapat mengakses kurikulum kelas yang sama dengan memberikan titik masuk, tugas belajar, dan hasil yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa tentunya. Dan kemudian untuk instruksi terdiferensiasi ini sangat menghormati keragaman. Bagaimana sih melakukan pembelajaran literasi terdiferensiasi? Yang pertama itunya diferensiasi terhadap konten pembelajaran dengan melakukan perubahan materi yang diajarkan. Nah, di sini konten tersebut yaitunya materi. Juga ada diferensiasi proses yang merujuk pada cara atau metode siswa mengakses materi pembelajaran, dan juga ada diferensiasi lingkungan belajar, yaitunya guru membuat variasi lingkungan yang luas. Dan juga yang terakhir ada diferensiasi produk, merujuk pada bagaimana siswa menunjuk apa yang mereka pelajari. Kemudian pada pembekalan hari keempat ini kami juga dibekali tentang praktik pembelajaran numerasi terdiferensiasi di SMP inklusif oleh Bapak Jamaluddin Tahuddin. Nah, di mana di sini Bapak tersebut memberikan bekal untuk kami tentang numerat. Numerat ini mempunyai numerasi yang baik, dapat melakukan problem solving, yaitunya pemecahan masalah dengan pengaplikasian matematika dalam kehidupan sehari-harinya. Pembelajaran berdiferensiasi di sini juga dijelaskan ialah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, di sini dikarenakan pembelajaran, tentunya kita harus tahu apa sih kebutuhan murid tersebut. Nah, kebutuhan belajar murid bisa kita lihat dari 3 aspek, yaitunya yang pertama kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan terakhir profil belajar murid. Apa sih komponen pembelajaran berdiferensiasi? Komponennya ada 1 konten, yaitu apa yang dipelajari siswa, kemudian proses, bagaimana sih siswa mengolah ide dan informasi, dan juga produk, bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah dipelajarinya bisa menghasilkan gambar maupun hal lain yang kita bebaskan dalam tentunya untuk
menyampaikan capaian maupun tujuan pembelajaran. Lingkungan siswa nih yang terakhir, bagaimana sih cara siswa bekerja dalam pembelajaran dan juga merasa dalam pembelajaran tersebut. Nah, pembelajaran itu terdiri dari tahap persiapan. Yang pertama, penciptaan lingkungan belajar positif dan etis tentunya. Kemudian menyiapkan bagaimana sih kemampuan personal dan sosial peserta didik serta TIK khusus untuk penerapan teknologi nih. Ada tes diagnostik pada awal pembelajaran. Menyiapkan di sini pembelajaran tematik secara proyek atau kolaboratif. Juga ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini keragaman peserta didik, bagaimana, dan juga tema yang kita ambil. Nah, pada sesi kedua, kami juga dibekali tentang praktik pembelajaran numerasi terdiferensiasi di SMK oleh Ibu Febriandrini Kumala. Nah, di sini dibekali bagaimana sih matematika itu merupakan mengamati pola dari fenomena maupun bentuk-bentuk. Sedangkan numerasi ini lebih mengaplikasikan ilmu hitung dan setiap komponen matematika di dalam kehidupan sehari-hari yang telah kita pelajari dengan sangat baik. Nah, untuk kompetensi numerasi berupa menggunakan, mengakses, menafsirkan, mengkomunikasikan informasi, dan ide matematika untuk mengelola berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tentunya pembelajaran berdiferensiasi numerasi ini banyak sekali nih. Ada tahapan numerasi. Tahapan numerasi ini pengalaman numerasi, pengetahuan informasi, dan juga pembelajaran numerasi di sekolah. Kompetensi numerasi di sekolah. Ada penalaran mau kemudian pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Adapun 6 bentuk dari pemahaman, yaitunya explain, bisa menjelaskan nih apa sih yang ada dalam pembelajaran tersebut. Kemudian interpret, apply ini bagaimana sih siswa bisa mengaplikasikan. Kemudian ada perspektif, empati, dan juga self knowledge. Untuk praktik numerasi di sini kita bisa melihat capaian dan hasil belajar, kemudian assessment, proses belajar, maupun lingkungan belajar. Nah, tujuan dari pembelajaran yaitunya menggunakan observable action, kemudian aksi, nyata, performa, dan tujuan pembelajaran terdiferensiasi di sini yaitunya konten berupa penyajian beragam, kemudian proses, bentuk pemahaman, dan juga ada produk yaitunya tentunya hasil dari numerasi. Nah, di sini ditekankan bahwasanya numerasi itu bukan sekedar angka saja, bukan sekedar simbol matematika saja, namun bagaimana sih kita bisa menggunakan, mengaplikasikan simbol-simbol maupun angka-angka dalam komponen-komponen matematika tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kita lagi sedang dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bisa saja numerasi ada di dalam pembelajaran tersebut, dikarenakan bisa saja sebuah soal tersebut menjelaskan minuman ini berkadar 0,05. Nah, di sana sudah ada 0,005 yang berbentuk literasi numerasi. Nah, di sini bagaimana kita menggunakan informasi tersebut, yaitunya 0,05 dalam kandungan minuman tersebut, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita telaah dan kita mendapatkan informasi yang valid. Bukan hanya sekedar melihat informasi tersebut, namun tidak meng-cross-check maupun memikirkan apakah benar dari 0,05 kandungan pemanis hanya sesedikit itu di dalamnya. Nah, 0,05% itu dari berapa kilogram sih? Nah, itu kita perlu menggunakan numerasi di dalamnya. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang pembekalan yang saya dapat pada hari keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.